intinya untuk memulai apapun itu harus percaya dulu sama diri sendiri, apakah bisa atau tidak. Dan saat memulainya kita harus mulai dengan keberanian. Dan setelah memulainya itu jangan pernah putus, jangan pernah stop di situ aja. Harus selalu konsisten dan disiplin. Karena dari konsistensi dan disiplin tersebutlah itu yang membantu mengembangkan diri kita juga dan mengembangkan bisnis atau hal apapun yang kalian lakukan. Karena kalau misalkan oke, kita udah mulai bisnis nih, udah ada keberaniannya, pas udah bisnisnya selesai kan bukan cuma itu doang yang dilakuin. Kita harus pinter-pinter manage apa segala macam, disitulah konsistensi dan disiplin harus dilakukan untuk supaya bisnisnya sustain dan kesuksesan ingin dicapai gitu sih. Halo sobat pemuda-pemudi, selamat datang di Triple P Podcast. Jumpa lagi bersama saya dari Mimpi Menjadi Dampak. Hari ini luar biasa, kita kedatangan seorang pemuda yang energik, yang cukup luar biasa lah dalam membangun dunia bisnis. Dia hadir mewarnai dunia perhiasan di Indonesia. Kalau bisnis perhiasan, jewelry itu kebanyakan identik dengan bisnis dulu. Tapi hari ini ada seorang anak muda datang dengan satu hobi, satu ide yang juga mampu mewarnai industri perhiasan di Indonesia. Siapa dia? Inilah dia, sosok yang energik dan cukup menginspiratif. Halo, Bung Reza Paleva. Selamat datang. Terima kasih Bung ya. Sudah hadir di Triple Podcast, ini kebanggaan buat kami. Ini luar biasa ini ya, smart ya kan, energik. Tepuk tangan dulu buat Bung Reza nih. Oke, Bung. Ini ya saya sedikit melihat ya profil Bung ya. Saya coba itu karyanya luar biasa sih. Terima kasih. Ya, cantik-cantik, keren ya kan. Nah, jadi mungkin kita sebelum diskusi lebih jauh ya. Saya mau tahu dulu. Siapa Reza Paleva? Nah, ini kan ya kan mereka juga perlu tahu siapa Reza Paleva. Reza umur 32 tahun ini. Oh, luar biasa. Terus berawalnya sebenarnya bukan dari dunia fashion sebelumnya itu. Jadi saya sebelumnya itu sebenarnya pilot. Oh, pilot. Pilot juga ternyata. Luar biasa. Iya, terus menarik. ya pokoknya memulai bisnisnya waktu itu di dunia perhiasan ini, mulai bisnis dari awal tengah-tengah Covid. September 2020. Terus disitulah karena bosen nggak terbang, nah jadi kayak ngapain ya gitu kan, coba-cobalah. Dan sebelumnya itu saya sebenarnya emang suka personally suka pakai jewelry. Emang pakai cincin, pakai gelang, kalung gitu-gitu. Nah terus daripada gabut nggak ngapa-ngapain, stres juga kan, karena kok gini-gini doang gitu. Nah akhirnya cobalah bangun bisnis sendiri. Oke. Berarti intinya itu dari hobi ya? Dari hobi belanja sebenarnya. Dari hobi belanja. Ya artinya gini ya Bung ya, kita di bisnis ini kan ya ini yang saya tahu. Bisnis ini kan udah dari jauh hari. Banyak orang macam-macam sih, perhiasan tuh macam-macam. Bisa dari batu, ya kan, dari apa aja kan. Nah ini menarik, maksudnya Bung anak muda terus pasti banyak hal yang bisa dilakukan. Kenapa memilih perhiasan ini cukup menarik? Menurut saya kalau perhiasan itu kan sebagai pelengkap baju ya, dan itu tuh yang bikin penampilan tuh lebih terlihat mahal. Jadi karena saya biasanya emang personally pakai baju polos-polos. Terus habis itu saya mikir kayaknya kalau ada tambahan perhiasan itu yang lebih ngebangkitin looknya gitu loh. Jadi itu yang saya suka sebenarnya, bukan cuman bajunya doang. Gitu sih. Dan emang mungkin kalau dibilang dari segi bisnis yang jual perhiasan banyak banget. Maksudnya dari tempat souvenir apa segala macam semuanya emang udah banyak. Nah, cuman yang saya mau bangun adalah
Itu untuk apa ya? Untuk orang-orang yang emang pengen terlihat lebih bold gitu. Oke. Jadi karakter-karakter perhiasan yang dibuat pun juga berbeda dari karakter-karakter perhiasan lainnya. Oke. Baik, kan gini Bu, itu kan kalau bisnis perhiasan itu kan orang nganggap apa ya, bisnis klasik ya. Bisnis klasik. Terus gimana melihat itu sebagai peluang dengan kondisi hari ini yang dimana serba ini ya, kalau Perang Dunia Ketiga ya. perang dunia ketiga dan ada istilahnya apa? Gen Z ini. Ini kan selalu mereka, apakah itu bisa diterima atau enggak itu? Bisa banget. Justru bisa. menurut saya untuk Gen Z semua gen lah, Ya, semua semua gen perhiasan tuh masih bisa diterima sama banyak orang kok. Karena dia dianggap klasik, unik kan Iya, gitu. dianggap unik dan orang kan pengen terlihat unik. Setiap orang tuh pengen terlihat berbeda dari orang lain. Jadi itu yang apa namanya tetap masih bisa berkembang menurut saya. Dan kalau dilihat dari tren juga, yang justru yang Gen Z itu malah lebih gaya-gaya daripada yang milenial ya, main sebelum-sebelumnya kan. Soalnya kan kalau ngelihat konten sekarang kan gaya nomor 1 nyaman kesekian. Jadi itu ada salah satu influencer yang ngomong kayak gitu Oh, tuh. gitu, Jadi gitu. kayaknya emang udah lumayan apa namanya udah ke doktrin gitu loh sama orang-orang sekarang. Oke, ini berarti ini ya, Izu nama brandnya. Isu. Izu, Izu luar biasa. Ini nama yang unik nih. Mungkin sedikit dibalik nama Izu ini apa filosofinya? Filosofinya sebenarnya isu itu dari bahasa Jepang. Oke. Terus apa namanya artinya itu variety. Jadi itu bermacam-macam. Emang I started the business itu dari perhiasan, cuman lama-kelamaan karena variety, aku nggak mau cuman perhiasan doang, jadi aku beranjak ke hal-hal lain juga. Oke. Itu aja sih. Oh iya. Jadi aku iya. emang nggak mau cuman terpaku dengan satu hal. Kayak makanya namanya variety gitu. Oke, jadi banyak ini ya, Nah, banyak produk ya. banyak produk, banyak lini produk lainnya. Saya coba, kan saya lihat itu di Instagram ya, media sosialnya, wah keren-keren sekali itu. Itu Nih yang foto ada nih di sini. Oh gitu. Yang biasanya fotoin. Nanti kita tampilin. Iya, nanti kita tampilin. Oke. boleh. Kira-kira itu memang dirangkai sendiri, digambar sendiri, baru di ini atau gimana itu prosesnya? Macam-macam. Emang banyak sih kita sebenarnya gambar, iya. Cuman aku tuh anaknya emang lebih praktikal kan. Jadi gambarku juga bukan yang bagus-bagus banget. Jadi aku biasanya langsung coba bikin aja. Jadi emang trial and error-nya banyak banget sebenarnya. Cuman emang karena anaknya visual, jadi emang enakan langsung dibuat aja gitu. Langsung dibuat. Langsung dibuat. Adalah gambar ide gitu, mood board ada. Tapi iya. habis itu kita biasanya langsung bikin aja. Langsung digambarin dari kepala. Iya. Kira-kira berapa yang karyawan sekarang? Aduh masih dikit, aku timnya mah dikit banget. Masih berempat. Oh berempat. Berempat aja. Itu sebulan bisa menghasilkan berapa banyak tuh Bu? Adalah. Adalah ya. Intinya bisa menjawab kebutuhan. Iya, yang penting Oke, cukup. Oke. Iya. Iya, Bung. Ini artinya gini ya. Izu ini kan menurut saya ya saya lihat juga udah tampil di acara-acara besar ya. Tidak salah di apa tuh? JFW. Jadi Ya. ada di. Jadi itu perpaduan dengan ini juga kan dia dengan Baju. ya kan? Nah itu baju itu, nah itu tadi asal namanya isu itu variety, jadi saya bikin baju juga sekarang. Jadi not only jewelry, saya extend the brand to bags, handmade beaded bags, sama ready to wear collection gitu. Kalau secara ide itu biasa Bung galinya dari mana? Banyak hal ya, kalau ide itu saya biasanya ya maksudnya dari internet mah juga udah banyak. Oke. Terus emang dari hal-hal lucu kayak furniture, kayak area-area di mana gitu, itu bisa jadi sebuah inspirasi juga. Gitu sih. Kalau dari bahan dasarnya lebih banyak pakai apa? Nah, bahan dasar itu aku selalu mencoba pakai metal. Metal, emang berat sih. Iya. Emang berat, atau enggak yang kelihatan seperti metal lah. Jadi banyak macam, jujur bahan tuh
Kalau kayak untuk aksesoris udah pasti ya silver, Iya. terus habis itu kuningan, stainless steel gitu kan. Kalau baju sih ya bahan biasa-biasa aja, tapi intinya aksesoris 3 hal itu sih. Iya, iya. Sama paling manik-manik. Iya. Mm-mm. Saya ini ya Bung ya, luar biasa. Saya Mm. sempat semalam saya buka, saya lihat kan, Mm. saya ternyata bisa di mix kemana aja ya. Benar, Ah, benar. Kan selama ini yang kita tahu tuh kan ya cincin gitu kan, Iya, bikin iya, anting, ya iya, kan. iya. Nah, tapi ternyata bisa diterjemahkan juga di baju. Itu, Betul. Karena emang berangkatnya dari aksesoris, jadi ya emang kalau bisa kan semua lini produknya kan masih inline kan. Jadi Iya. emang aksesoris itu saya tampilin jadi pakaian. Iya, iya. Seperti itu. Mungkin gini Bung, coba apa ya? Ini kan kreatif betul ini menurut saya. Kira-kira gimana Bung membangun apa mindset atau membangun cara berpikir untuk bisa memulai usaha ini kan pasti tidak mudah loh ini. Benar, Ah, benar. Karena emang dasarnya juga bukan dari ya karena dasarnya pilot ya. Jujur Iya, emang itu kesukaan saya sama hal-hal fashion aja sih di awal ya. Itu kayaknya yang fondasi awalnya itu. Dua, untuk jalanin bisnisnya pun juga menurut saya harus berani aja dulu sih di awal Iya, itu berani makanya jadi emang ya dari kecintaan dengan fashion Iya, iya. terus dan diawali dengan keberanian, disitulah saya coba maju. Oke, oke. Berarti luar biasa. Berarti masih pilot atau enggak? Udah enggak, Udah pasti enggak? udah mati, Oh. udah mati. Ini ninggalin pilot hanya untuk mengembangkan bisnis itu keberanian yang luar biasa. Jadi ya Bung, ini apa ya? Luar biasa. Kami terinspirasi sekali Bung bisa datang di sini. Saya rasa teman-teman nanti di apa ya Triple P Podcast juga akan sungguh inspirasi dengan kehadiran Bung. Jadi mungkin kan ada apa ya? Ada ruang di mana ketika pasca pilot atau sebelum pilot kan pasti ada hal-hal yang membuat Bung untuk sampai mengambil keputusan ini kan. Benar. Nah, kira-kira mungkin bisa berbagi kita sedikit. Boleh. Jadi sebenarnya emang dulu tuh pas pilot sendiri tuh ya itu mah cita-cita semua orang ya. Iya. Kayak banyak yang pengen jadi pilot gitu kan. Saya juga waktu itu disupport sama orang tua kayak ya udah kalau emang mau jadi pilot jadi aja gitu. Namun ternyata kayak bukan passion. Iya, iya. Ternyata bukan passion karena emang kerjaannya tuh lumayan monoton. Jadi terus jam tidur pun rusak karena kan bayangin aja kayak jam 2 pagi terbang berarti kita harus bangun jam berapa? Jam 10 malam 10 dong. malam, iya. Tidurnya kapan? Iya, Ya kan, nah itu hal-hal seperti itu yang mengakumulasi saya untuk kayaknya nggak bener nih badan jadi rusak. Iya, soalnya tubuhnya emang harus dipaksa sehat, tapi jadwal tidurnya sendiri nggak jelas, kan itu yang. Iya, iya. Nah dan selalu jauh sama keluarga, jauh sama teman gitu. Nah dari situlah kayak emang sebenarnya kalau misalkan ngomongin masalah financial as a pilot tuh lumayan Ya luar biasa. apalagi kalau di Indonesia itu udah cukup banget. Iya. Lebih dari cukup sebenarnya. Nah cuman dan kalau mau mulai bisnis itu kan pasti kayak yakin gak sih Iya. kejual gak sih, maksudnya emang dapat pendapatnya bisa berapa sih gitu ya kan, kita nggak pernah tahu kan kalau bisnis. Cuman kan kalau jadi karyawan kan kayak gitu. Nah cuman emang karena saya bener-bener gak ada passionnya sama sekali di situ dan itu udah berjalan 7 tahun. Jadi Oh 7 tahun jadi pilot. udah 7 tahun jadi pilot. Jadi kayaknya pas Covid itu emang pertanda untuk kayak cukup ya. soalnya waktu itu pas Jadi terima kasih ke Covid nih. Iya. lumayan bersyukur sih ada itu. Jadi ada apa namanya ilhamnya gitu ya. Nah, terus emang waktu Covid itu pas udah mulai si isu terus kita juga kayak lumayan nih ternyata ada pembeli gitu kan. Nah, kayak disitulah kayak yang bikin saya semangat juga untuk kayak kayaknya bisa nih digedein. Terus habis itu Covid-nya selesai, penerbangan udah mulai lagi, terus kayak disitulah saya langsung kayak wah nggak bisa nih kalau misalkan emang jadwal harus rusak lagi, karena kan pas Covid kita di rumah nggak ngapa-ngapain itu jadwal tidur saya bener, makan bener, teratur apa segala macam kan. Jadi udah terpola ya. Udah terpola tuh, terus tiba-tiba dibalikin harus ngerusak rutinitas lagi, kayak
kayaknya enggak deh. Iya. Kayaknya mendingan nggak usah lagi Stop deh. aja ya. Stop aja deh. Akhirnya saya mikir kayak ya udahlah, ini saya fokusin aja di isu, be disiplin, sama kayak jalanin terus aja. Oke, disiplin tuh kata kuncinya. Luar Iya, biasa. itu sih. Berarti itu proses sampai isu hadir ya. Iya, itu proses sampai Oke. isu hadir. Ada nggak ketakutan terhadap bisnis yang dibangun ini bahwa satu saat dia akan Tumbang gitu ya Tumbang. misalkan. Of course, every day. Itu Itu semua. Nah itu menurutku ketakutan itu mengelatih mental. Oke. Itu ngelatih mental, di mana emang semua di hidup ini tuh nggak ada yang pasti. Jadi kita cuman bisa berharap, ya kan. Nah disitulah emang kayak yang kita bisa lakukan adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Oke. Dan sebaik mungkin gitu Iya, sih. Kalau waktu pilot Mm-mm. ada momen di mana Bung Reza merasakan nggak? Misalnya merasakan bahwa satu saat saya akan meninggalkan profesi ini. Dari dulu Nah, pas pilot iya pas pilot. ada bang. Ada ya? Ada banget. Nah, itu karena apa? Mungkin Satu, karena situasi apa, keadaan apa yang mungkin buat oh kalau saya sih dulu sebenarnya mikir emang dulu tuh mikirnya pas jadi pilot itu oke, gue balikin modal dulu, balikin modal sekolah, uang sekolah apa segala macem. Kalau udah cukup tabungan, emang nggak mau lama-lama sih di pilotnya. Nah cuman emang waktu itu karena covid itu jadi langsung ya udahlah fuck it. berarti ya mimpinya sekarang punya pesawat sendiri ya. Amin. Kalau soal isu sendiri gimana? Pernah merasakan bahwa satu saat ini bisnis akan gagal atau seperti apa? Pasti pernah juga, cuman saya sih berharap enggak. Iya, iya. Obviously saya berharap enggak. Apa namanya? Karena jujur saya suka banget ngerjain isu ini. Maksudnya emang bener-bener Passionnya se-passionate di situ, itu. ya. Jadi yang saya suka tuh karena emang selalu ketemu orang baru, terus Oke. kita menghadirkan hal-hal baru. Itu kan yang nge-stimulate otak, kayak emang bikin seneng gitu loh, hal-hal yang bikin seneng. Jadi kalau bisa sih ini nggak pernah stop ya. Iya. Kalau sekarang apa saja produk yang memang lagi dibuat, yang sudah dipasarkan gitu? Yang dipasarkan udah jelas aksesoris ya, Iya. kalung, gelang, anting gitu-gitu. Terus kita ada juga handmade tas manik-manik. Oke, ya saya lihat itu. Tas bidut bag Warnanya itu. cantik-cantik lagi. Iya. Sama baju, so far itu. Nah, Oke. waktu itu kita sempat bikin juga sebenarnya vas dari vas. manik-manik gitu Iya, kan. iya. Soalnya itu kita bisa bikin dari manik-manik kecil gitu kan, kita bisa bikin banyak hal. Iya kan. benar. Ya paling ngarahnya ke situ nanti. We Luar never know. biasa. Oke. Nih, terus berkembang ya. Terus berkembang. berkembang. Siapa tahu Kalau skincare dari tiba-tiba. Iya. Jangan dulu, fokus ini dulu. Iya, benar. Aduh. Pasti ada pengorbanan yang besar ya untuk bangun bisnis ini, Bung ya. Salah satu dengan harus meninggalkan pilot ya. Mungkin Bung bisa sedikit berbagi ke kita. Yang ditinggalin besar itu yang tadi saya bilang sih, financial pilot tuh udah sebenarnya udah cukup enough. Iya. Udah enough banget lah. Itu yang saya tinggalkan untuk hal yang sebenarnya belum pasti. Oke, berani meninggalkan zona nyaman masuk ke Jadi dunia bener-bener baru ya. kayak terjun bebas. Ya jadi pebisnis harus segitu sih. Iya. Harus berani ambil keputusan. Jadi emang untuk masalah modal kehidupan aja itu juga jadi berkurang gitu kan. Itu sih yang saya tinggalin, dan emang yang saya harus kejar sih di situ sebenarnya. Iya. Berarti ada pelajaran besar di sini. Pelajaran besar ada banget. Jadi ngurangin lifestyle apa-apa segala macem gitu kan. Jadi isu ini memang menguras energi Bung Reza betul ya untuk Betul, bagaimana. tapi menguras itu bukan berarti bikin stres, enggak. Oh iya, oke. Karena Karena hobi kan? Karena hobi, saya mendingan dikuras tapi seneng daripada dikuras tapi nggak seneng. Iya, kan? tepat itu. Iya, dan saya mungkin dulu juga karena kan pilot tuh sebenarnya supir ya. Oh iya. Iya, supir udara. Supir udara. Supir udara punya bos dong. Iya. Nah kayaknya saya nggak bisa.
Oh, nggak kepingin punya bos gitu ya? Nggak pingin, saya mendingan ngatur daripada diatur. Iya, iya. Kenapa sampai berpikir gitu? Wow, Soalnya sebenarnya ya kalau misalkan emang atasan tuh enak, kerja tuh pasti enak deh. Jujur itu menurut saya sebagai karyawan dulu saya ngerasain kalau ketemu atasan yang baik, kita pun juga baik gitu loh. Maksudnya kita juga kerjanya juga jadi lebih enak. Oke. Tapi kalau lagi apes ketemu atasan yang nggak baik kan Iya, jadi ribet nggak juga nyaman, dong, ribet. ya Iya, kan? iya. Iya dong. Semuanya kan begitu mau di kantor Iya. manapun sama Kalau pilot aja. lulusan mana kemarin? Filipina. Oh, kalau beda ya, di luar kan ini. Iya di luar banyak kan. Kalau waktu itu dapat sebenarnya sempat daftar di Indo beberapa, cuman waktu itu kayaknya harganya yang pas di Filipina sih. So apparently Filipina lumayan murah, lebih murah daripada di Indonesia. Oke, iya sih. Jadi, ini ninggalin pilot, ngebangun bisnis, terus hari ini ya bisa eksis itu tidak mudah, Bung, tidak mudah, Enggak tidak mudah. seksis itu sih. Iya, iya. Ya, ini Bung, pelajaran hidupnya jelas bahwa ada proses yang dilalui, ya kan? Benar. Nah, sekarang Bung kan pasti ada ruang ya, ada ruang di mana Bung pasti merasa bahwa ini benar atau salah sih yang saya putuskan. Benar, itu intuisi ya. Iya, intuisi. Intuisinya itu emang mungkin saya anaknya itu pakainya feeling kali ya. Jadi apa aja saya gak tau apa emang nggak mikir saya juga nggak tahu sih. Jadi Oh gitu. emang saya akan kerjain yang menurut saya itu yang saya bisa kerjain. Jadi kalau misalkan emang semua itu kan butuh keberanian untuk nentuin sesuatu. Jadi kalau emang saya nggak bisa, saya nggak mau ambil. Oke. Jadi daripada ntar jelek hasilnya atau terlalu maksa gitu, saya juga nggak mau. Jadi emang saya akan ambil, saya beraniin yang emang saya bisa lah kira-kira gitu. Oke. Kalau misalnya ditanya hari ini, kalau misalnya Bung Reza kembali ke awal, apa yang Bung mau lakukan? Planning yang bener. Iya, Itu menurut yang saya benar. itu. Waktu itu emang saya awal mulai bisnis itu sebenarnya bukan kayak mau bikin yang kayak gede sampai sekarang, jujur nggak kepikiran. Waktu itu pikirnya cuman kayak ya coba-coba aja. Coba-coba aja. Jualan-jualan aja lah dulu gitu kan. Tapi emang ternyata yang harus dilakukan tuh sebenarnya dari awal tuh planning yang jelas dan udah aturin semua terstruktur. Karena kalau nggak ada strukturnya dan planning yang nggak jelas, jadi arahnya itu bingung mau kemana bisnis ini. Karena sampai detik ini pun saya itu masih selalu ngerapiin apa yang kekurangan. Jadi emang di dalam bisnis tuh nggak pernah ada yang mulus kan. Even udah ada struktur aja, mungkin strukturnya juga kadang ya udahlah gitu kan. Itu nggak bisa, itu harus kalau bisa sestruktur mungkin, karena ntar tiap hari kerjanya kalau ngurusin struktur doang jadi capek, yang lain jadi nggak kekejar gitu sih. Menurut saya kalau mau diulang dari awal itu yang pengen saya lakukan. Nata ulang betul-betul ya. Nata ulang betul-betul. Iya. Gitu. Kalau untuk menjaga kreativitas, semangat untuk tetap membangun bisnis ini apa ya, Bung? Bikin teman baru. Oh, bikin teman baru. Bikin teman baru. Nah, ini menarik ini bikin teman baru, lihat-lihat hal baru. Kita nggak pernah tahu saya anaknya sebenarnya sukanya di rumah. Iya. Nggak ngapa-ngapain. Chattingan pun juga jarang bales kalau nggak penting, biasa aja gitu. Jadi sebenarnya keluar ketemu orang baru tuh penting, karena kita juga bisa dapat insight apa yang mereka biasa lakukan, hal-hal apa yang mereka suka, terus datengin tempat baru sama mereka, dapat opini mereka, dengerin apa yang itu benar-benar bisa menjaga kreativitas diri kita sendiri sih. Soalnya kalau misalkan emang anaknya kreatif banget misalkan, ini orang anaknya udah kreatif, terus dia ngendon di kamar aja,
Ada yang bisa kayak gitu. Seniman banyak kan Iya, yang banyak, bisa kayak banyak. gitu kan. Ya. Nah cuman kalau emang sebagai bisnismen atau emang memulai bisnis itu nggak bisa kayak gitu karena di belakang seniman kan ada yang jualin. Benar. Yang jualin siapa? Bisnismennya dong. Iya. Nah senimannya mah ya udah di kamar aja. Cuman kalau emang startnya emang kita tuh ada jiwa artisnya, yang emang jiwa kreatifnya ada, Iya. cuman nggak ada orang yang bisa bantuin, kan kita harus gerak sendiri kan. Nah itulah disitulah dimana kita harus ketemu orang, keluar. Jadi terus memotivasi diri ya. Benar, Biar benar. tetap ini ya survive di bisnis ini. Benar, karena kan nggak semua orang itu punya temen yang bisa bantu jualin. Iya, Ya iya, kan? benar, benar. Kadang ada yang emang datang harus dari diri sendiri gitu. Iya. Bahkan orang tua pun belum tentu bisa bantu. Iya. Ya kan? Jadi kayak emang harus berangkat semua sendiri, harus motivasi diri sendiri. Sebenarnya ya apapun pekerjaan, persoalan yang kita hadapi ya kembali ke diri kita. Benar. Mampu memotivasi, mampu memanage dengan baik pasti. Benar. Emang kalau dari saya pribadi sih yang paling benar itu harus bisa memotivasi diri karena kan kita masih hidup ya. Iya, iya. kayak selalu harus punya harapan, jangan stuck di satu hal jadi nyaman gitu, kecuali ya nggak tahu ya mungkin financial udah cukup apa segala macam. Ya aku nggak paham lah yang kayak gitu. Kalau aku kan emang startnya dari nol nih, kayak emang harus bisa Berjuang terus gitu kan, apalagi semua sekarang pertanyaan saya lagi bahan nih. mahal. Kesuksesan yang hari ini dinikmati, apakah ini sesuai dengan ekspektasi yang dalam dirimu? Jujur kesuksesan itu, nah tolak ukur sukses itu menurut saya beda-beda ya, Oke, setiap orang oke. ya. Kalau menurut saya sih saya belum sukses. Oh begitu. Masih banyak banget tantangannya ya. Jadi ya emang banyak yang harus dikejar sih. Kalau sekarang sih saya masih belum bisa nikmatin Iya, atau masih gimana. terus harus berjuang ya. Iya. Dan begitu juga banyak orang di luar sana. Siapa sosok yang paling berpengaruh untuk setiap perjalanan hidup mulai dari pilot sampai dengan membangun isu? Keluarga dan temen sih, mama sih. Mama ya. Luar biasa. Yang paling suportif dari awal. Yang jujur sebenarnya keluarga, orang tua, mama sama papa saya juga bukan tipe yang ngelarang atau apa gitu, nggak pernah. Jadi emang mereka itu sebenarnya ngebebasin anaknya mau ngapain. Sampai to the point dimana kayak terlalu bebas anaknya. Nah cuman jujur karena itu saya malah jadi belajar sebenarnya. Kayak emang karena saking dibebasinnya mereka juga nggak ada kontrol atau apa gitu. Cuman saya jadi belajar untuk kayak mana yang benar, mana yang salah. Terus habis itu lebih jaga diri karena kan jangan terlalu nggak jelas juga arahnya kemana gitu sih. Luar biasa. Bung Reza, kalau misalnya ya nih suatu saat isu ini besar ya, mungkin apa yang Bung mau lakukan dan itu menjadi salah satu fondasi untuk Bung membagi untuk banyak orang. Nah jujur sebenarnya nggak harus besar untuk membagi sama orang gitu, menurut saya gitu ya. Jadi kayak isu sendiri sebenarnya bukan, kita tuh juga ada kayak kadang kolaborasi dengan beberapa foundation, kayak terakhir kemarin sebelumnya itu sama Make a Wish Indonesia itu tuh dia foundation yang untuk mewujudkan cita-cita anak kecil yang kurang mampu atau yang sakit. Jadi di situ isu berkolaborasi, jadi untungnya dibagiin untuk foundation tersebut gitu. Jujur waktu itu emang sebenarnya ditawarin, mereka yang approach ke isu gitu kan. Karena kasian banget kalau misalkan dengerin cerita-ceritanya. Ada mereka bilang kayak ada nih satu anak yang pengen diwujudkan mimpinya. Kalau mimpinya apa sih? Maksudnya kalau anak kecil kan ya paling mainan atau apa gitu. Ini enggak, mimpinya cuma buat ngelihat sunset. Sedih dong. Kayak ternyata itu mimpi sederhana sekali. Mimpi sederhana banget. Maksudnya sunset kan kita ngeliat
take it for granted gitu kan. Iya. Biasanya setiap hari juga ngelihat ya udah gitu. Nah ini enggak, ini karena dia udah kebaring di kamar berbulan-bulan nggak bisa kemana-mana, kan ribet untuk ngeluarin ke pantai apa-apa segala macam, ambulans lah kayak gitu-gitunya itu. Nah jadi disitulah emang isu tuh juga jujur boleh banget kalau misalnya ada yang mau ngajak kolaborasi gitu, misalkan kayak foundation yayasan apa gitu yang untuk ngebantu orang, isu terbuka sekali. Oke, luar biasa. Tanpa harus besar, isu pun besar, Iya, kita pun juga hari ini pun bisa dilakukan. Detik ini pun bisa. Keren. Ya Bung, ya artinya hari ini Izu punya berapa produk? Oh banyak, kalau SKU mah ada berapa ratus gitu. Banyak. Mungkin bisa di explore sedikit soal produk unggulannya ada berapa gitu. Produk unggulan kita jujur sekarang ini lebih ke tas. Tas dan perhiasan. Ada satu yang emang paling aku nggak bawa produknya ya di sini ya, nggak bisa nunjukin. Ya nggak apa-apa, nanti bisa kita explore lewat foto. Ada yang lumayan, yang best seller tuh ada satu namanya Eat Bag. Itu bentuknya lumayan gemuk gitu, jadi dia muat HP. Soalnya biasanya kan kalau tas manik-manik tuh kecil-kecil gitu kan, susah muat HP atau muat dompet gitu. Jadi yang paling unggul sih sekarang itu. Terus kita juga ada yang bentuknya namanya ball bag. Itu yang udah lumayan lama, dari awal aku bikin tas sampai sekarang ini masih jalan terus. Dia kayak ember jujur, bucket bag gitu. Iya, keren. Saya lihat di IG keren tuh. Iya, yang itu sih tadi. Iya. Nah, Bung, ini kan ya saya percaya ya, Izu ini pasti suatu saat besar. Pasti akan mewarnai betul pasar perhiasan Indonesia. Nah, ini kan mungkin Bung bisa deh kasih sedikit cerita pengalaman untuk bagaimana membangun mindset teman-teman ini untuk bisa mulai besok dengar podcast ini mereka mulai bisnis deh gitu. Oke. Kalau kalian ingin mulai bisnis, sebenarnya langsung mulai aja, nggak usah takut. Yang penting yang tadi saya bilang, pengalaman saya tuh planning saya nggak gitu bagus. Jadi start dari planning itu, misalkan kayak mau kepikiran bikin tempat kopi atau mau jualan baju atau apapun bisnis itu, kita start dari planning dulu, bikin namanya apa segala macam, terus kita mau ngapain aja, langsung dibikin dan dicatat dengan baik. Habis itu gimana cara mulainya, dari planning itu langsung diterapkan aja. Jadi nggak usah takut, emang langsung jalanin aja. Karena kalau nggak dimulai mau kapan lagi? Keburu banyak saingan yang lain kan pastinya. Dan dari 8 miliar orang di dunia ini adalah pasti yang suka sama produk kamu. Jadi pikirnya di situ aja, kayak jangan takut nggak kejual. Jangan takut nggak kejual. Ini salah satu kata-kata yang mungkin memotivasi terus ya Bung Reza. Iya. Kita bisa mulai dari temen lah, paling setidaknya ya. Luar biasa. Makanya cari temen yang benar. Jadi ya networking juga penting, benar. Iya. Jadi bisa lah semuanya. Kalau kemarin di pilot terus pasti ya hanya di ruang itu aja. Di ruang itu aja. Jadi tapi ini luar biasa, ini orang kedua pilot yang memilih menjadi pengusaha yang saya ketemu ya. Mungkin banyak sih di luaran sana. Tapi ini udah orang kedua dan cukup menginspirasi ya, berani ngambil keputusan dari zona nyaman keluar ke zona tidak nyaman itu. Menurut saya kan membangun bisnis baru itu tidak mudah. Ya kan? Butuh suatu effort yang besar. Ya kan? Betul sekali. Mental yang luar biasa. Dan itu apalagi di umuran seperti Bung kan, ya masih umuran happy ya kan, senang-senang, bebas lah, merdeka lah ya. Tapi ya mampu bisa mengambil keputusan itu satu momen yang menurut saya bisa menginspirasi banyak orang. Betul. Oke, terima kasih ya untuk motivasi yang luar biasa tadi ya buat teman-teman muda. Saya yakin dan percaya Bung ya bahwa setiap kesuksesan itu kan tidak lahir begitu aja. Betul. Tapi mulai dari suatu proses, perjalanan yang panjang dan dari keputusan yang besar. Betul. Ya kan? Dan yang paling penting adalah kita mampu merawat mimpi. Betul. Ya, dengan merawat mimpi yang disiplin, pasti kesuksesan ada di depan mata.
Betul. Jadi Bung, ini kita sebelum kita ini saya minta deh Bung mungkin bisa kasihlah sebuah narasi untuk teman-teman muda untuk menutup podcast kita ini, memberi semangat mereka, motivasi mereka untuk mungkin mereka bisa jadi seperti Bung di luar sana. Mungkin dengan bisnis, dengan ide mereka. Oke. Silakan Bung Reza. Kata-kata mutiara ya. Iya, kata mutiara. Intinya untuk memulai apapun itu harus percaya dulu sama diri sendiri, apakah bisa atau tidak. Dan saat memulainya kita harus mulai dengan keberanian. Dan setelah memulainya itu jangan pernah putus, jangan pernah stop di situ aja. Harus selalu konsisten dan disiplin. Karena dari konsistensi dan disiplin tersebutlah itu yang membantu mengembangkan diri kita juga dan mengembangkan bisnis atau hal apapun yang kalian lakukan. Karena kalau misalkan oke, kita udah mulai bisnis nih, udah ada keberaniannya, pas udah bisnisnya selesai kan bukan cuma itu doang yang dilakuin. Iya. Kita harus pinter-pinter manage apa segala macam, disitulah konsistensi dan disiplin harus dilakukan untuk supaya bisnisnya sustain dan kesuksesan ingin dicapai gitu sih. Oke, terima kasih Bung Reza. Ini luar biasa. Hari ini hadir bersama kami Triple Podcast sedikit dan yakin bahwa akan menginspirasi banyak orang. Semoga Izu senantiasa sukses, berkembang Amin. dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin, semoga Ya. Triple Podcast juga sukses dan Oke, bisa membantu siap. banyak orang Tepuk tangan ya. dong buat Bung Reza nih ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast ini. Kita jumpa lagi di episode berikut. Dan hari ini saya yakin dan percaya bahwa setiap orang punya mimpi. Tapi jangan hanya sebatas mimpi. Mimpi harus dinyatakan dan diaksikan. Sampai ketemu di Triple P Podcast selanjutnya. Pio Muria.